Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lafifatur Rohmah dari kelas PBSB nomor absen 25. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah praktik perbankan. Soal pertama yang akan saya jawab adalah soal nomor 2. Hal menarik apa sih yang diinginkan oleh khalayak umum ketika mereka mendengar kata bank gitu? Tentunya kata bank itu sendiri sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan masyarakat ya, terutama mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan gitu. Namun mereka yang bertempat tinggal di pedesaan pun sekarang sudah lumrah gitu dengan kata bank itu sendiri. Namun hanya saja mungkin pemahamannya yang kurang. Ketika kita menyebutkan kata bank gitu, tentunya yang terlintas pertama kali di pikiran mereka itu adalah mengenai uang gitu. Karena kan bank tersebut itu merupakan tempat penyimpanan dan peminjaman uang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah soal nomor 3. Hal apa saja sih yang dapat mengantarkan seorang marketing itu menuju kesuksesan, dan apa sih definisi sukses bagi seorang marketing tersebut gitu. Tentunya sebagai seorang marketing untuk mencapai tingkat kesuksesan tersebut mereka harus melakukan beberapa hal. Yang pertama itu menentukan strategi dan target pasar gitu, seperti membuat kegiatan-kegiatan yang dapat menarik minat para pelanggan ataupun konsumen. Kemudian menguasai produknya gitu, untuk meyakinkan para konsumen, para nasabah gitu. Tentunya sebagai seorang marketing itu harus paham terlebih dahulu mengenai segala sesuatu, segala informasi mengenai produk-produk yang ditawarkan. Kemudian setelah itu memahami perilaku konsumennya. Untuk apa? Untuk mengetahui minat atau keinginan dari konsumen tersebut gitu. Kemudian setelah itu memperluas jaringan dan pertemanannya gitu. Tentunya ketika memiliki jaringan yang luas, ketika memiliki banyak pertemanan gitu, maka akan semakin besar peluangnya gitu, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan nasabah-nasabah baru, pelanggan-pelanggan yang baru seperti itu. Kemudian memperhatikan respon dari para konsumen gitu, gimana sih responnya mereka gitu. Apabila responnya mereka itu bagus gitu, tentunya hal tersebut bisa dijadikan sebagai acuan atau sebagai bukti mengenai keunggulan produk yang dimiliki. Namun sebaliknya, apabila respon dari mereka tersebut itu kurang memuaskan gitu, tentunya hal tersebut bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi nanti ke depannya. Uh, Ya, kemudian itu yang tidak kalah pentingnya gitu bagi seorang marketing itu harus selalu memiliki sikap yang optimis serta pantang menyerah dalam keadaan apapun gitu. Kemudian apa sih definisi sukses bagi seorang marketing itu gitu? Menurut saya definisi sukses bagi seorang marketing adalah apabila mereka sudah mencari, kemudian mereka mendapatkan, dan kemudian mereka bisa mempertahankan atau memperbanyak nasabah ataupun konsumennya. Yang selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Apa sih kelebihan ataupun kekurangan yang dimiliki oleh seorang teller, seorang satpam, seorang customer service gitu. Tentunya yang pertama itu adalah seorang teller gitu. Sebagai seorang teller, mereka akan dihadapkan oleh resiko setiap harinya gitu. Misalnya itu resiko selisih uang gitu. Jadi uang yang ada itu tidak sesuai dengan transaksi yang terjadi pada hari itu gitu. Kemudian mereka juga harus siap
ketika mereka mendapatkan omelan dari para nasabah, teguran-teguran dari para nasabah gitu. Kemudian sebagai seorang teller pun juga mereka kadang sering gitu ya, jarang pulang tepat waktu gitu. Karena ketika jam kerjanya itu sudah habis gitu, mereka itu tidak langsung pulang ke rumah, tetapi mereka harus mengecek terlebih dahulu gitu, uang yang ada dengan transaksi yang terjadi gitu, apakah sudah sesuai ataukah belum gitu. Jika masih terjadi eh, ketidakcocokan, maka harus diketahui apa sih penyebabnya gitu. Kemudian sebagai seorang customer service itu harus memiliki pemahaman mengenai produk-produk yang ada gitu, agar mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari nasabah nantinya gitu. Kemudian sebagai seorang customer service juga mereka harus siap juga menerima teguran dari para nasabah tatkala mereka mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu. Kemudian sebagai seorang satpam ya, tentunya sebagai seorang satpam itu setiap hari mereka akan dipertanyakan ya, mengenai kejadian-kejadian apa sih yang terjadi pada hari tersebut gitu. Kemudian apabila terjadi hal-hal yang negatif, tentunya yang pertama kali bertanggung jawab dan yang pertama kali menangani itu adalah satpam tersebut. Uh, yang selanjutnya itu adalah soal nomor 5. Apa sih yang harus ditonjolkan ketika kita menjadi seorang teller, menjadi seorang customer service maupun menjadi seorang satpam. Jadi yang pertama itu adalah yang harus ditonjolkan mengenai penampilan gitu, karena pertama kali yang dilihat itu pasti adalah cover kita gitu. Tentunya sebagai customer, sebagai teller maupun sebagai satpam itu harus memiliki penampilan yang menarik, yang rapi, serta bersih. Kemudian apalagi yang harus ditonjolkan yaitu kualitas pelayanannya gitu, dimana ketiga profesi tersebut merupakan garda terdepan gitu, dimana mereka harus memiliki sikap, perilaku, serta kepribadian yang baik, misalnya seperti ramah ketika melayani nasabah, murah senyum, kemudian tanggap gitu, menanggapi keluhan-keluhan nasabah, serta mereka harus bisa juga mengendalikan dirinya gitu ketika mereka harus dihadapkan pada situasi nasabah yang terkadang memancing emosi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah soal nomor 6. Hal apa saja sih yang menjadi kesulitan, yang menjadi tantangan, yang menjadi kesempatan ketika tugas pencarian nasabah. Jadi bagi diri saya sendiri itu yang menjadi kesulitan itu adalah pada saat saya harus mengambil kepercayaan dari mereka gitu agar mau menabung gitu. Kemudian yang menjadi tantangan bagi saya itu adalah ketika saya harus menarik perhatian mereka terlebih dahulu, kemudian saya harus memberikan pemahaman kepada mereka, dan kemudian gimana caranya agar mereka itu mau untuk menabung kepada saya gitu. Dan kesempatannya itu adalah dengan adanya tugas ini saya bisa belajar, saya bisa melatih kemampuan saya gitu untuk berbicara terlebih dahulu dengan orang yang baru gitu, untuk bagaimana caranya saya agar bisa menarik perhatian mereka gitu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.